Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Filsafat Ilmu PJJ 2A ya, PJJ 2A. Tadi sebelumnya kita sampai ke penalaran ilmiah ya. Penalaran ilmiah ini adalah penalaran yang dipelajari dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa, ngakunya mahasiswa, kalau mikir atau melakukan proses berpikir itu seharusnya ilmiah ya. Ngomong pun mahasiswa juga harus ilmiah. Mimpi pun juga harus ilmiah gitu ya. Kalau memang mau beneran. Jadi mikir, mimpi dan lain-lain juga harus ilmiah. Jadi kalau ngomong tuh mempunyai dasar. Jadi penalaran ilmiah ini menggunakan menggabungkan kegiatan penalaran deduktif atau rasionalisme pakai rasio, penalaran induktif menggunakan empirisme, menggunakan pengalaman sendiri. Empirik itu pengalaman sendiri gitu. Jadi karena Anda sudah mengalami sendiri, Anda akan percaya gitu. Tapi kalau belum melakukan sendiri, Anda tidak percaya. Oke. Kita masuk ke materi PJJ 2B atau materinya logika. Ya, kita mulai masuk. Kita kembali ke penalaran ya, merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Jadi proses penalaran ini hasilnya adalah pengetahuan. Itu ya, pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kita peroleh dari proses penalaran itu apakah sudah benar atau masih jauh dari benar? Nah, bagaimana kita tahu kalau pengetahuan yang sudah kita peroleh dari hasil penalaran itu sudah mempunyai kebenaran? Ya, caranya proses berpikirnya harus dilakukan dengan cara tertentu, itu pertama. Ya. Jadi, apakah pengetahuan yang kita peroleh dari hasil penalaran itu benar? Ya, prosesnya bagaimana? Gitu. Kalau prosesnya sudah menggunakan cara yang benar, cara tertentu yang benar, berarti sudah separuh. Nah, sekarang kalau prosesnya sudah benar, sekarang terakhirnya penarikan kesimpulannya harus valid. Itu harus valid. Kalau proses penarikannya itu dilakukan menurut cara tertentu ya. Kalau nggak pakai cara tertentu ya sudah bukan benar ya. Coba kita lihat coba ya, cara menarik kesimpulan ada caranya ya. Cara menyimpulkan itu ada dua. Cara menyimpulkan suatu informasi atau data dan informasi yang lain menjadi informasi yang baru itu ada dua cara. Cara induktif dan cara deduktif. Gitu ya, cara induktif dan cara deduktif. Cara induktif namanya logika induktif. Logika masih ingat ya, cara-cara tertentu, arul-arul tertentu. Logika induktif adalah induktif, pernah dengar ya, increment naik ya. Naik. Kalau deduktif decrement turun. Induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Itu induktif, menjadi naik, menjadi umum. Ya. Jadi atasnya umum kan, umum bawahnya khusus. Jadi kasus-kasus individu, kasus kecil-kecil yang banyak individu disimpulkan menjadi umum. Ya. Itu induktif. Yang berikutnya adalah logika deduktif, decrement. Jadi kita mulai dari yang umum diturunkan menjadi kasus yang bersifat individu. Jadi yang atas itu adalah umum, yang bawah individu. Kalau dari umum ke individu itu namanya deduktif, turun, decrement. Tapi kalau dari individu ke umum namanya naik ya, induktif. Ya, induktif. Jadi ada dua.
Nah, sekarang kita belajar logika induktif. Logika induktif ini suatu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Dari individu menjadi umum. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya karena mempunyai dua keuntungan. Pertama, pernyataan yang bersifat umum bersifat ekonomis dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Misalnya gitu, misalnya. Induktif ya, induktif. Jadi ada yang namanya generalisasi induktif yang dari khusus menjadi umum. Generalisasi pengelompokan ya, kesimpulan. Jadi general, bersifat general atau bersifat menyeluruh. Proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya seperti ini. Ini ada 4 pernyataan yang bersifat individu dan 1 bersifat umum. Jika dipanaskan, besi meleleh. Gitu ya. Jika dipanaskan, tembaga mulet, ya, mulet, meleleh, melengkung. Nah, jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, platina memuai. Jadi ini besi, tembaga, emas, platina itu memuai kalau dipanaskan. Jadi jika dipanaskan, logam memuai. Logam itu kan seperti ini ya. Gitu ya. Nah, kita bisa contoh misalnya si Joko mati. Joko mati. Dewi mati. Subronto mati. Si Pliki mati. Nah, manusia masih mati. Nah, gitu aja udah, paling gampang. Jadi itu ujung-ujungnya induktif ya, ujung-ujung induktif. Jadi ini ada bentuk-bentuk logika induktif, analogi, cara penarikan penalaran yang membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Misalnya, Sugeng adalah lulusan Akademi Angkatan Langit. Sugeng dapat pergi ke Surabaya dalam waktu 1 detik. Budi juga lulusan Akademi Angkatan Laut, sehingga Budi juga dapat pergi ke Surabaya dalam waktu 1 detik. Gitu. Itu gampang itu. Jadi misalnya, ya misalnya Sugeng ini dapat menggunakan Senpi Glock 17. Sugeng dapat menarik trigger Senpi G17. Budi dapat mengoperasikan Senpi G17. Berarti Budi juga bisa menarik triggernya. Jadi gitu. Jadi sama-sama bisa menarik. Jadi kalau ini kan sama-sama lulusan Akademi Angkatan Langit kan. Jadi tapi ini masalah ya, karena belum tentu walaupun sama-sama lulusan Akademi Angkatan Langit, belum tentu Budi ini juga bisa seperti Sugeng gitu ya. Hati-hati juga. Nah, ini bentuk-bentuk logika induktif ada hubungan kausal, sebab akibat ya, dan sebagainya ya. Oke, yang berikutnya adalah logika deduktif. Ini dari deduktif ini penarikan kesimpulan yang menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Ini hanya masalah nama aja ya. Silogisme disusun dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi 2-1. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis mayor dan premis minor. Misalnya seperti ini. Semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan hidupnya. Itu premis mayor. Joko adalah seorang makhluk hidup, premis minor. Sehingga Joko perlu makan untuk mempertahankan hidupnya. Gitu. Itu ya. Nah, misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa virus COVID itu ada di tubuh manusia? Ya, gitu ya. Nah, kalau dia
kalau misalnya dia virus ya patogen, jika COVID-19 itu berbentuk patogen, bentuk virus, setiap virus itu akan menghasilkan ibaratnya itu limbah hasil metabolisme. Jadi virus akan mengeluarkan hasil metabolisme, kan gitu ya. Semua jenis virus, jika saya ulangi lagi ya, semua jenis virus akan mengeluarkan hasil metabolismenya di inangnya. Virus COVID-19 adalah virus. Nah, berarti apa? Berarti virus COVID-19 juga akan menghasilkan metabolisme, sehingga kalau metabolismenya itu terdeteksi di dalam darah, ya di dalam darah manusia, nah berarti di manusia itu ada virusnya. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi ada lagi nih, semua mamalia itu akan beranak, ya, bukan bertelur. Ya, semua mamalia akan beranak. Kambing mamalia, ya berarti dia beranak bukan bertelur. Itu pakai logika deduktif. Nah, ketepatan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif ini tergantung dari kebenaran premis-premisnya dan keabsahan penarik kesimpulan. Jadi belum tentu kebenarannya belum tentu benar. Hati-hati. Logika deduktif pun itu juga kadang juga salah. Nah, contoh matematika ini adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan secara deduktif ya. Misalnya A sama dengan 4, B sama dengan 7, A tambah B sama dengan sekian, maka C sama dengan B dikurangi 10, maka gitu. Itu deduktif ya. Karena ada lagi logika deduktif. Misalnya seperti ini. Ini pakai matematik. Semua anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur menjadi terduga kuat pelaku korupsi dana revitalisasi penghijauan. Gareng adalah anggota DPRD Kota Malang. Berarti Gareng juga terduga korupsi. Nah, gitu. Itu kesimpulan. Ya, kesimpulan. Misalnya, semua manusia yang sudah pasti dinyatakan COVID ya, dinyatakan badannya ada virus COVID, hasil menggunakan hasil swab SARS ya, PCR, itu mempunyai karakteristik mencret-mencret atau diare ya, diare. Jadi semua orang yang pasien atau pasien COVID yang sudah valid ya, sudah terbukti dia ada virus COVID, itu semuanya 100% anggotanya itu, anggota himpunan pasien kena COVID itu terkena diare ya, kena diare. Nah, Pak RT kena diare. Nah, berarti Pak RT kena COVID. Nah, itu. Jadi hati-hati gitu. Ini belum tentu benar ya, berarti belum tentu benar. Misalnya A sama dengan B. B sama dengan C, maka A sama dengan C dong. Ya bisa juga, ya bisa juga. Nah sekarang latihan ya Pak, latihan. Ikhwan Golbi punya SIM C. Jadi Ikhwan Golbi itu punya SIM C. Ikhwan Golbi punya kumis dan punya jenggot. Nah gitu ya. Ikhwan Golbi punya kumis dan punya jenggot. Usia manusia minimal mempunyai kumis dan jenggot di Indonesia ada 24 tahun. Gitu ya. Usia manusia yang dapat memiliki SIM C adalah 16 tahun. Jadi, berapakah usia Iwan Golbi? Ya, minimal 24 tahun.
Bingung kan? Coba latihan lagi menalar. Ya, lagi menalar. Semua dosen dan karyawan UNJ mengikuti acara halal bil halal di aula gedung VIO 3 hari yang lalu. Jadi UNJ itu punya dosen dan punya karyawan, semua ikut halal bihalal di gedung VIO, Fakultas Ilmu Olahraga 3 hari yang lalu. Pak Mufti Maksum dan Budi Suprayogi adalah dosen dan karyawan FT. Sejak 2 hari yang lalu, Pak Budi Suprayogi dirawat di IGD RS Melia Cibubur karena keracunan bakteri E. coli. Nah, setelah diadakan penyelidikan oleh pihak terkait, itu E. coli-nya dari makanan yang dimakan di acara halal bihalal. Gitu. Nah, begitu dengar Pak Mufti sakit, berarti Pak Mufti juga keracunan pasti. Nah, keracunan. Jadi ini menalar gitu ya, menalar. Jadi misalnya ada banyak kematian ya, ada banyak kematian. Beberapa penduduk Indonesia kok mati mendadak gitu. Tapi terus yang mati-mati itu dikumpulkan apakah mempunyai kesamaan gitu. Ternyata semua orang yang mati mendadak di suatu waktu tertentu ya, di area mungkin misalnya di kota Surabaya gitu. Itu semua yang mati itu setelah mengikuti acara seminar. Semua yang mati itu semua mempunyai kesamaan mengikuti acara seminar. Nah, berarti muasalnya di seminar itu cara menalar, ya, cara menalar. Atau kepolisian ini sering melakukan menalarnya. Jadi ada teori di polisi itu kalau ada orang yang mati, ya mati diduga terbunuh, maka orang yang terakhir berjalan dekat dengan yang korban itu suspek gitu. Nah, sekarang begitu ada korban mati diduga dibunuh, itu polisi akan mendata kerabat dekat, teman dekat, pokoknya yang semuanya deket-deket, nah gitu ya, didata. Nah, dari data-data tersebut yang itu mana yang sekarang hilang? Karena kalau hilang berarti diduga menjadi pembunuh. Kalau nggak bunuh ngapain hilang? Nah, gitu ya. Jadi misalnya yang berikutnya, ATM di kampus UNJ itu selalu kehilangan displaynya setiap Jumat malam. Nah, berarti nanti nangkepnya ya Kemis atau Jumat Jumat sorenya siapin perangkap itu. Itu cara-cara menalar polisi ya, cara menalar. Anda juga harus mulai bisa menalar ya. Misalnya seperti ini ya. Terjadi kecelakaan kereta di Jatinegara. Jadi ada kereta berhenti ditabrak dari belakang. Padahal pintunya masih ketutup, main seruduk aja gitu di belakang. Nah, kenapa kok kereta bisa nabrak kereta? Gitu. Nah, ini press release dari KNKT, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Ya. Dia bilang gini, setiap kereta api mempunyai deadman's pedal. Jadi deadman's pedal itu yang kayak gambarnya kayak begini nih. Di setiap kereta api punya. Jadi pedal ini harus diinjak ya, diinjak pakai kaki. Kalau diinjak pakai kaki katakanlah 1 menit, nanti dia bunyi tet 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 gitu. Kalau nggak dilepas, itu keretanya berhenti. Jadi kalau udah dipencet, diinjek ini pedal, kereta jalan untuk 1 menit. Setelah 1 menit, ini bisa disetting berapa menit ya. Setelah 1 menit jalan, dia bunyi tet 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 gitu. Harus dilepas. Begitu dilepas, tetap jalan. Begitu dilepas 1 menit, bunyi lagi tet. Harus diinjek. Kalau nggak diinjek,
mati kereta apinya, berhenti. Jadi dead man pedal ini harus diinjak 1 menit, dilepas 1 menit, diinjak 1, dan seterusnya. Fungsinya apa? Kalau orang yang ngantuk, nginjek terus, berhenti. Kalau orang yang ngantuk, ngelepas terus, juga berhenti. Jadi dead man pedal ini berfungsi untuk memastikan bahwa masinisnya tidak tidur. Ya. Jadi setiap kereta api mempunyai dead man pedal. Ini sudah hukum, teori ya, di seluruh dunia yang ada kereta api ada, di lokomotifnya ada. Masinis bertugas untuk menjalankan kereta api, benar. Masinis kereta api adalah manusia, oke. Nah, ditemukan banyak unsur CO2 di tubuh dan baju masinis dan di atas plafon ruang mesin di KA yang terlibat kecelakaan yang menabrak KA yang sedang berhenti. Jadi masinisnya udah bajunya enggak karu-karuan bentuknya, di situ ada CO-nya. Terus di atas plafon masinisnya juga ada CO-nya. Nah, ternyata kenapa banyak CO, terus kenapa masinisnya kok tidak melepas menekan kalau dia pingsan atau tidur? Nah, CO ini mengikat oksigen, gitu ya. Mengikat oksigen. Saat ditemukan, mesin KA dalam keadaan tertidur, pulas di ruang kemudi, berarti nggak mati. Jadi, kenapa? Ya, penyebab kecelakaan KA Jatinegara adalah karena KA tidak menggunakan dead man pedal. Gitu. Ternyata dicari nggak ada, dead man pedalnya nggak ada. Jadi, kalau ada kan bikin repot, jadi shortcut, jadi di bypass. Karena di bypass ya berarti kalau masih tidur ya jalan terus. Kenapa dia tidur? Karena di situ ada banyak CO2. CO2 mengikat oksigen, jadi akhirnya ngantuk dia. Nah, yang menjadi masalah kenapa ada CO2 di dalam lokomotif? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Intinya CO2 ini bisa saja terjadi apapun, tapi kalau ada dead man pedal di dalam lokomotif itu ya tidak akan terjadi kecelakaan. Ini menggunakan pola penalaran. Gitu ya. Oke, kita cari lagi coba yang pertama. Nah, cara menyimpulkan hasil penalaran itu banyak ya. Jadi dari pernyataan satu, ini dari teori. Ini harus benar nih, ya. Jadi latihan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itu caranya Anda cari teori, pernyataan dari teori. Ini benar. Pastikan benar. Yang kedua, cari pernyataan dari hasil penelitian. Teori kan dari kawasan teori ya, belum tentu benar. Ternyata ada hasil penelitiannya, benar. Oke. Terus yang ketiga, Anda nyoba sendiri, data empiris benar. Jadi kalau 3 pernyataan yang Anda simpulkan, Anda mendapatkan kesimpulan menggunakan penalaran induktif atau deduktif dan bukan intuisi gitu. Jadi Anda menyimpulkan dari 3 pernyataan ini. Coba ya, gimana latihan ya. Ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu ya. Merokok haram. Kok bisa sih merokok haram? Haram ini bagi muslim ya. Bagi muslim. Sekarang gini, menghisap 1 batang rokok ya, menghisap 1 batang rokok akan menghisap 2 sampai 3 mg nikotin ke dalam paru-paru. Itu jadi kalau Anda menghisap 1 batang rokok terus-terusan ya 2 sampai 3 mg nikotin masuk paru-paru. Kalau 1 hari 10 batang ya minimal 20 mg. Gitu. Kalau setahun ya hitungnya sendiri ya. Nah, paru-paru itu kan fungsinya mengambil oksigen ya dari udara yang Anda hisap itu dimasukkan ke dalam darah yang sudah dibersihkan ya. Yang sudah dibersihkan di ginjal ya, yang sudah dibersihkan terus dipompa oleh jantung ke paru-paru. Jadi nanti darahnya selain ada oksigennya juga ada nikotinnya. Nah, gitu. Hasilnya apa? Ya nikotin itu ya hasilnya macam-macam, yang jelas bukan mengarah ke yang baik ya. Nah, supaya menghilangkan kadar nikotin yang dihisap, maka filter itu dipasang di rokok. Ya, bukan dipasang di tengah atau di depan, tapi di belakang tempat Anda ngenyot rokoknya itu ya.
ada filternya di situ. Nah, cara kerja filter itu bagaimana? Ya, filter itu fungsinya untuk menghilangkan nikotin dari asap yang disedot. Jadi cara kerja filter adalah menggunakan zat yang berfungsi mengikat nikotin melewati filter. Jadi filternya dikasih nikotin. Jadi filter itu kan seperti kapas ya. Kapas dikasih apa? Uh, zat yang nanti zat itu kalau dilewati oleh nikotinnya akan diikat oleh zat tersebut dalam filter gitu. Nah, kalau nggak pakai filter Pak, ya nggak pakai filter ya semua masuk paru-paru, tapi nggak ada filternya gitu ya. Nah, ternyata penelitian ilmiah menyebutkan bahwa hemoglobin ini terbukti secara ilmiah dapat mengikat nikotin. Gitu. Jadi, filter untuk menghilangkan nikotin yang ada dalam asap rokok itu menggunakan zat hemoglobin. Hemoglobinnya ditaruh di dalam filter. Nah, hemoglobin itu kan komponen darah ya, komponen darah. Kalau membuat filter yang isinya hemoglobin yang dalam skala industri, Anda harus berapa ribu orang sedot darahnya gitu, karena nggak ada yang mau jadi kelinci begitu, nggak mau jual darah dan sebagainya. Akhirnya darah babi sedot itu tadi diputar darahnya, nanti ada hemoglobin yang bukan plasmanya, ada hemoglobinnya diambil, nah ini direkayasa dalam pabrikasi filter rokok. Nah, di Indonesia ya filter rokok itu harus diimpor. Jadi Indonesia belum ada perusahaan yang membuat filter. Jadi Indonesia ini semua rokok filternya impor. Nah, kalau impor berarti bukan dari Indonesia. Nah, di luar negeri semua filter rokok itu menggunakan bahan baku hemoglobin darah babi. Jadi, kalau ada orang yang merokok rokok yang ada filternya, berarti mulutnya itu sama dengan ngemut darah babi. Nah, ngemut babinya aja saja sudah haram, apalagi darahnya gitu. Jadi kesimpulan, mulut perokok yang menghisap rokok filter akan ngemut darah babi, ya haram. Jadi apakah merokok haram? Ya rokok apa dulu gitu ya. Jangan Anda harus menganalisis, jangan telan-telan bulat-bulat. Kalau merokok tidak pakai filter, ya asumsinya karena nggak ada filternya, ya berarti tidak ada darah babi, ya berarti halal gitu. Tapi kalau saya merokok rokok filter yang filternya saya buang, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kalau saya merokok pakai ini Pak, tembakau, saya taruh di tempat, saya sedot seperti orang India Apache itu, ya nggak ada masalah, itu tidak ada filternya. Gitu. Jadi pakai analisis ya. Nah, sekarang posisi saya ya, posisi saya. Jadi ada ada aplikasi yang bisa ditaruh di kendaraan dan bermotor. Aplikasi itu terdiri dari GPS ya, GPS, terus ada macam microcontroller sama GSM ya, GSM modul. Nah, itu rangkaian yang saya bilang tadi berfungsi menjadi suatu sistem yang melaporkan posisi ya, melaporkan posisi. Jadi Anda juga bisa ya, mendeteksi posisi kawan Anda menggunakan handphone. Jadi dua buah handphone saling bertukar location sharing ya, location sharing. Itu nanti Anda bisa melihat di peta, teman Anda lagi di Monas. Berarti teman Anda di Monas gitu ya. Kita lihat dulu ya. GPS adalah sistem penentu lokasi yang akan menghasilkan koordinat. GPS, Global Positioning Satellite ya. Jadi sistem penerima sinyal satelit. Jadi di dunia ini ya, di dunia itu setiap minggu Amerika meluncurkan satelit cuaca. Sebetulnya bukan satelit cuaca tapi satelit GPS. Jadi
dunia ini yang bulat ini kalau dijadikan dalam bentuk persegi empat ya, persegi empat seperti ini, persegi empat begini. Ini setiap titiknya itu di setiap kotak-kotak kecil itu ada satu satelit. Nah, setiap satelit dia akan memancarkan sinyal-sinyal dengan fase tertentu, ya, frekuensi dan fase tertentu. Nah, penerimanya kalau Anda punya GPS receiver, Anda bisa menerima satu sinyal dari satelit GPS. Tapi kalau satu sinyal, posisi Anda di muka bumi dalam bentuk longitude latitude, ini akan banyak errornya. Tapi kalau Anda mendapatkan 3 sinyal dari 3 GPS yang saling berdekatan, maka ini akan bisa sangat sangat kecil errornya, apalagi sampai 5 ya, sampai 5. Jadi seperti rudal yang dituntun oleh GPS itu, ini yang drone itu ya, ini minimal 3 sinyal GPS, nanti GPS 1 dikunci, GPS 2 dikunci, GPS 3 dikunci, udah baru diluncurkan. Nah, koordinat monumen nasional yang diukur menggunakan GPS Garmin adalah 106,8271 dan minus, berarti di bawah khatulistiwa ya, minus 6,1753 derajat. Nah, jadi posisi Monas itu adalah ini longitude, ini latitude. Saat ini GPS yang saya pegang memberikan koordinat posisi saya sebesar ini. Jadi GPS yang saya pegang ini dekat dengan Monumen Nasional. Paham ya? Jadi pertama ini teori. GPS adalah sistem penentu lokasi yang akan menghasilkan koordinat longitude dan latitude. Monumen Nasional itu GPS-nya adalah 106 sampai minus dan minus 6. Nah, kalau Anda punya GPS dan GPS itu Anda pegang dekat dengan Anda dan memberikan koordinat 106,871 dan minus 61753, berarti Anda dekat dengan Monas, karena Monas itu GPS-nya posisi di sini. Gitu. Nah, ini dipakai untuk menentukan posisi kalau cuacanya tidak bisa terlihat. Gitu ya. Cuacanya tidak bisa terlihat. Ini adalah menggunakan GPS. Jadi, hati-hati juga kalau Anda mempunyai kendaraan yang Anda kasih GPS, setelah itu kendaraan Anda hilang, Anda bilang tenang, saya punya trackernya. Kita lihat yuk di Google Map. Oh, ternyata motor Anda itu sedang di Monas, sedang di Ancol. Begitu Anda ke Ancol, ke tempat posisi yang tertulis atau ada yang di Google Map itu, ternyata itu posisi GPS-nya bukan motornya ya. Jadi motornya sudah dilepas dari GPS atau GPS sudah dilepas dari motor. Hati-hati gitu ya. Jadi GPS itu yang menentukan posisinya, menunjukkan posisi GPS-nya, bukan menentukan posisi motornya atau posisi manusianya. Jadi kalau handphone Anda dikasih tracker seperti itu, ya lempar aja handphonenya ke Transjakarta, jadi Anda akan terlihat setiap hari Anda jalan-jalan, padahal Anda tidur di rumah. Oke ya, sekarang berikutnya, masalah muncul. Udah pakai induktif, pakai deduktif. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kalau pernyataan tersebut benar? Pernyataan dari ini loh, yang tadi yang saya. Ini bagaimana gitu. Nah, ini. Pernyataan satu teori itu benar dari mana? Benar nggak nih? Hasil penelitiannya benar apa enggak? Data empirisnya benar apa enggak? Gitu. Bagaimana kita tahunya? Jangan-jangan pernyataan tersebut sesat atau mendekati salah atau jauh dari kebenaran. Ya. Tuh, emang kriteria kebenaran itu apa? Gitu. Ntar dulu, kebenaran itu apa sih? Nah, ini jadi kebanyakan nanya gitu ya. Kebenaran itu apa? Jadi kan penalaran itu digunakan untuk mencari pengetahuan yang benar. Nah, kebenaran itu apa sih? Kalau pengetahuan sudahlah, tapi kebenaran itu apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, kita harus tahu dulu kebenaran itu apa. Nah, sehingga yang menjadi tugas PJJ 2 adalah Anda mencari definisi kebenaran. Ya, definisi kebenaran atau kebenaran adalah bla 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 bla.
Terus kebenaran itu mempunyai kriteria. Sesuatu kebenaran harus ada kriteria. Sesuatu disebut benar kalau 1, 2, 3. Nah, jangan lupa, seperti biasa jawaban harus disertai dengan sumber yang ilmiah. Jadi misalnya, 1, nama, ya, nama kelas, nomor registrasi. Definisi kebenaran menurut Fulan adalah bla bla bla. Kebenaran menurut Filin adalah bla bla bla. Kriteria kebenaran menurut Fulan adalah blu blu blu. Kriteria kebenaran menurut Filin adalah bla 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 bla. Bawahnya disebut sumbernya. Nah, gitu. Jadi ini tugas PJJ 2 ya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung tanya di YouTube ini di bawah ya. Kolom komentar atau di WhatsApp atau di Google Classroom ya. Saya kira cukup. Jadi materi PJJ 2 ada PJJ 2A dan PJJ 2B dan tugas PJJ 2 ya. Sampai di sini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.